Bos, siapa sih yang gak suka makan telur ayam? Hampir semua orang suka dong ya. Sumber protein hewani ini memang lekat dengan kehidupan kita, bos. Harganya memang relatif terjangkau. Tapi siapa sangka, di balik cangkangnya ada perjuangan, ada harapan, dan ada cara baru melihat bisnis yang lebih manusiawi. Dari sebuah peternakan sederhana di Jogja, telur-telur ini nggak cuma ngasih gizi, tapi juga ngasih kesempatan hidup yang lebih layak, terutama buat teman-teman difabel. Jurusan penyiaran broadcasting. Oh, broadcasting. Oh, MMTC, Bu. Oh, MTC. Oh, yang di Jember itu ya? Jalan Magelang. Halo bos, perkenalkan saya Yanti dari Jatam Difabel Telur Farm yang mengembangkan ayam petelur dengan pemeliharaan free range. Penasaran kan? Tetap di Cuan, Bos. Disinilah peternakan ayam gak sekedar soal panen telur. Ini adalah cerita tentang bertahan, belajar, dan tumbuh bersama. Kami itu sebetulnya dulu ada komunitas difabel Mas, dan kami berkeluh kesah ke MPMPP untuk meminta pemberdayaan masyarakat yang meningkatkan ekonomi, dan sama MPM itu dikasih pemberdayaan peternakan ayam free range gitu. Dari sinilah perjalanan itu dimulai. Belajar dari nol, masuk ke dunia ternak yang buat mereka masih asing. Tapi satu yang jelas, niat untuk maju gak pernah setengah-setengah. Dari ahlinya langsung, yakni seorang dosen Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, mereka menimba ilmu. Kami belajar untuk pemeliharaan free range itu di Kalijeruk di Telur Ayam Bahagia, peternakannya Prof. Ali Agus. Cara beternak dan memperlakukan ayam-ayamnya memang beda banget. Di sini ayam gak dikurung sempit. Mereka dibiarkan gerak bebas, ngasah naluri alami. Dari bertengger, mandi pasir, sampai jalan-jalan di kandang luas. Hasilnya ayam bisa berperilaku alami, tidak mudah stres dan lebih sehat. Pakan yang dikasih juga nggak sembarangan. Dominasi dari tumbuhan ditambah daun-daunan alami. Nah bos, ini ada tanaman kaliandra untuk camilan yang mengandung protein lebih tinggi, dan ini daun pepaya diberikan di hari Jumat untuk antibakterial pada ayam free range. Nggak cuma kandang dan makanannya yang sehat. Bahkan nih setiap hari ayam-ayam ini disetelin radio supaya nggak stres dan tetap nyaman. Dan hasilnya nggak main-main. Putih telurnya lebih kental, kandungan proteinnya lebih tinggi. Putih telurnya itu mengandung albuminnya lebih tinggi dibanding telur ayam biasa albuminnya. Jadi biasanya yang pasca operasi, pasca sakit itu biasanya mencari telur omega ini yang fungsional seperti ini. Pemilihan jenis ayam juga dipikirin matang. Strategi pemeliharaannya pun gak instan. Ayam dibesarkan dulu, dibiasakan dengan lingkungan, baru kemudian masuk masa produksi. Ayam petelur itu bertelur tuh di usia 20 minggu Mas. Jadi waktu telurmu farm ini di chicken itu masih di usia 14 minggu. Kenapa di usia 14 minggu? Karena masa adaptasi, masa penggemukan itu jadi langsung bertelur masih di kandang yang sudah disediakan. Hasilnya, produksi bisa tembus sampai 90%. Ini membuktikan bahwa produk dengan nilai kesehatan memiliki peluang besar di pasar. Alhamdulillah ya Mas, di tahun 2025 Telur Farm ini dipercaya oleh 4 kementerian yang saat ini itu setiap minggu pertama 720 butir dan minggu ketiga 720 butir. Jadi satu bulan itu 1.500 butir untuk setiap kementerian. Permintaan terus naik sampai mereka kewalahan penuhi pesanan. Meski pemasaran masih sederhana, tapi cara mereka dekat ke masyarakat jadi kunci. Datang langsung, ngobrol, kasih penjelasan. Bikin orang makin paham nilai produk ini. Alhasil, harganya pun dijaga tetap stabil. Nggak drastis ikutan naik turun harga pasar.
Kita di branding untuk jualnya itu butiran mas, per butir itu 2.500. Jadi kalau dikilokan itu biasanya kita jual yang grade B itu 33, yang grade A 35, 36. Itu jadi stabil mas, nggak naik turun tuh nggak. Untuk menjaga kualitas, setiap telur yang dipanen disortir dengan teliti. Telur juga dibersihkan, ditimbang, dan dipilah sesuai kualitasnya. Dan dari sebuah telur sederhana, kita diingetin kalau bisnis yang baik bukan cuma tumbuh sendiri, tapi juga narik orang lain ikut maju dan naik level bareng. Nah bos, saya punya tips nih untuk yang mau memulai, jangan takut, terus tekuni, jangan lelah untuk belajar, dan yang penting cuan bos.